Umat Tuhan, mari berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan. Kita berdoa. Ya Bapa dalam Kristus Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakanlah. Layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini untuk berada dalam kekudusan-Mu, dan berfirmanlah. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan 30. Kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urin dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lalu lembu itu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan kurban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih,
Lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat ayat 30, karena 30 ayat ini panjang sekali, dan saya yakin ketika Bapak Ibu membacanya, dahi mengerut, keningnya naik. Ini apa maksudnya? Jadi tolong baca ayat 30, saya bacakan untuk saudara. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaian, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi kita simpulkan berdasarkan ayat 30 yang dibaca dari ayat 1 Imamat pasal 8 hingga ayat 30 adalah suatu upacara pentahbisan 4 hal. Yang pertama Harun sebagai imam besar, yang kedua pakaiannya imam besar, yang ketiga anak-anak Harun sebagai imam, dan yang keempat pakaian para imam. Jadi proses yang disebutkan panjang lebar tadi adalah proses pentahbisan 4 hal dalam rangka melayani di kemah pertemuan, yang kemudian tradisi ini dipertahankan sampai bait Allah didirikan sekalipun proses ini tetap dilakukan.
Nah, Bapak Ibu, saya mau berbagi dengan saudara pada beberapa hal yang dibacakan tadi. Paling tidak saya menemukan ada 6 jenis dari pakaian itu. Ada tutup dada, ada baju efod, lalu ada ikat pinggang, ada gamis yang cukup panjang, lalu di dalam gamis itu ada kemeja putih seperti yang saya pakai saat ini tapi bentuk kemeja, lalu ada serban yang di kepala, lalu ada ikat pinggangnya. Nah, saya mau berbagi beberapa hal untuk saudara kenal. Sebentar akan tampil di layar Bapak Ibu beberapa jenis pakaian imam yang akan diperlihatkan. Bagaimana topi atau serbam, saya lebih cenderung menyebutnya seperti topi. Kalau tertutup dia, nanti ada di gambar di sebelah sini itu. Lalu saudara akan melihat dari emas, ada plat tipis, itu tertulis kudus bagi Tuhan. Imam besar yang pakai topi ini mau menunjuk bahwa dia mewakili umat. Karena itu cuma dia yang dianggap kudus, yang boleh mewakili umat. Makanya dia menggunakan perlengkapan itu. Saat Harun menghadap Tuhan tanpa topi itu, dia nggak layak masuk ruang maha kudus. Oh, ini penting, bisa mati dia. Maka dia harus menggunakan perlengkapan itu yang kudus bagi Tuhan. Pakaian ini menunjuk tentang pakaian penting bagi topi ini atau serban ini. Kemudian gamis efod, itu ukuran cukup panjang Bapak Ibu, semacam jubah. Lalu di bagian bawah, sayang tidak terlihat, nah akan ditampilkan di gambar nanti. Bapak Ibu, modelnya itu menarik. Di bawah itu ada semacam apa ya, gering punya bunyi-bunyi, itu bunyi-bunyi dia dari logam emas. Lalu kemudian juga ada bulatan-bulatan semacam sebesar buah delima, itu berselang-seling dengan bulatan-bulatan emas, gemerincing. Ketika dia masuk dan jalan, dia bunyi kring kring, itu bunyi. Dan ketika bunyi itu tanda bahwa imam besar masuk di ruang maha kudus. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya secara spiritual melihat ruang maha kudus. Mungkinkah ada malaikat Tuhan yang berjaga di sekitar mesbah itu, tabut itu? Nggak boleh sembarang yang sentuh, yang boleh sentuh cuma imam itu. Jadi barangkali setelah itu bunyi ting ting ting, tanda dia masuk, dia aman masuk. Lagi-lagi, jika tidak ada bunyi itu, yang masuk itu pasti mati. Karena yang boleh masuk itu cuma imam besar. Lalu kita dapat baju efod yang warna ungu disalin dengan berbagai jenis kain yang lain. Ada berwarna emas dan seterusnya itu. Yang tertarik saya adalah penangkal di dada ini, semacam perisai di depan itu. Di bagian depan itu ada, ditaruh di dada. Itu semua ada 12 titik perhiasan yang mewakili 12 suku. Jadi simbolnya ketika imam masuk, dia mau bilang begini, Tuhan, aku datang mewakili umatmu yang ada 12 suku itu. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya imam itu representatif dari umat. Penutup dada itu yang saya sebut tadi itu terbuat dari permata Bapak Ibu, 12 itu, dan masing-masing punya nama. Saya punya catatan di sini. Ada perwakilan 12 jenis permata. Ada yaspis merah, ada krisolit, ada malakit, mana lagi? Ada lasurit, ada yaspis hijau, ada krisporas, ada nefrit dan jenis permata. Gara-gara teks ini dan saya buka buku tafsiran, baru saya tahu ternyata begitu banyak jenis permata di dunia ini. 12 diantaranya dipakai untuk mewakili 12 suku. Ikat pinggang dan seterusnya, pokoknya pakaian itu sangat penting. Bapak Ibu, mengapa pakaian imam besar diatur secara detail? Saya ulangi, mengapa diatur secara detail oleh Tuhan? Karena imamlah yang dikhususkan untuk menghadap Tuhan. Dan Tuhan mau dia diperlengkapi secara berbeda dari manusia yang lain, dari imam yang lain. Si imam besar ini dikhususkan dan spesial. Hanya dialah yang bisa menjumpai Allah dan mewakili umat di luar. Para imam yang lain nggak bisa. Imam yang lain itu cuma ada di ruangan kudus. Sementara khusus ruang maha kudus itu yang boleh masuk satu orang, Harun, imam besar itu. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua,
Bapak Ibu silakan lihat, baca ulang-ulang walaupun barangkali nggak dimengerti. Bapak Ibu lihat ayat 14, ayat 15, ayat 22, 23, 24, lalu kemudian 28, 29. Itu proses pentabisan melalui memercikkan darah, dan darah itu simbol pengampunan. Paling pertama di ayat 14 dan 15. Imam besar itu si Harun tidak pernah ditabiskan sebelum diampuni dosanya. Jadi dia dikhususkan, dimurnikan, dan dikuduskan. Ayat 14-15. Dia harus bersih dulu. Ditandai dengan dikasih siram dulu sama Musa kan, dengan air. Tapi ayat 14-15 mereka diampuni dosa dulu. Dibikin tanda perdamaian dulu. Makanya dia dan anak-anaknya harus tumpang tangan itu domba. Domba atau kerbau? Lembu. Tumpang tangan itu berarti Tuhan, ini saya. Ini korban pendamaianku. Tolong diterima. Itu maksudnya. Dan mereka harus berdamai dulu dengan Allah. Mereka dimurnikan dulu. Setelah mereka dimurnikan, baru muncul ayat 22, 27, 28, 29. Mereka kemudian ditabiskan, ditutup di ayat yang ke-30. Mengapa saya mau penting mengatakan ini? Seorang pelayan di bait Allah tidak sembarangan, Bapak Ibu. Orang itu benar-benar harus dianggap layak oleh Tuhan. Dan dia harus memenuhi kriteria tertentu sebelum melayani. Salah satunya adalah dia seharusnya tidak bercacat celah. Artinya, kalaupun dia ada kesalahan, pendamaian duluan harus di dia. Sebab dia yang harus bawa itu, dan seterusnya. Jadi poin kedua yang saya mau katakan, penting sekali. Bukan cuma soal pakaian, orangnya juga harus layak. Bukan cuma pernak-pernik, tapi orangnya juga harus diatur supaya layak melayani Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, tidak ada dalam catatan kita Bapak Ibu, tapi saya mau berbagi, riweh banget dan agak bingung kita mengikuti aturan perjanjian lama ini di bait Allah. Saya membayangkan, syukur puji Tuhan saya lahir sebagai seorang Kristen, bukan sebagai seorang Yahudi. Paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis korban. Olah itu korban bakaran. Lalu ada minkah itu korban sajian. Baru ada sefak, korban pendamaian. Ada katat, korban penghapus dosa. Ada asyam, korban penghapus salah. Itu dipersembahkan di saat pagi dan petang. Dan saya terkejut Bapak Ibu, paling tidak dalam 1 tahun umat Israel itu mempersembahkan 71 lembu jantan, 15 domba jantan, 105 anak domba, kambing 8 dalam 1 tahun. Dalam rangkaian perayaan. Dan tiap hari, pagi dan sore ada korban lagi. Totalnya Bapak Ibu kurang lebih 105 anak domba, 71 lembu dan seterusnya. Jadi saudara bisa bayangkan betapa ribetnya menjadi seorang Yahudi pada waktu itu. Bukan saja soal persembahannya, tapi orang yang boleh mempersembahkannya. Bukan saja orang yang mempersembahkannya, pakaiannya juga harus diatur. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Cuma 2 Bapak Ibu. Tadi saya bilang syukur puji Tuhan bahwa saya terlahir bukan sebagai seorang Yahudi, tapi saya terlahir sebagai seorang Kristen yang percaya pada Yesus Kristus. Tolong buka surat Ibrani Bapak Ibu. Mulai dari pasal 5, pasal 7, pasal 8 dan 9. Kita diberi kabar bagus, kita diberi kabar baik, bahwa mereka yang percaya pada Yesus Kristus, imam besar itu diambil alih oleh Yesus Kristus yang adalah imam besar. 6 jenis korban bakaran dan korban sajian, termasuk korban hunjukan, berupa panganan makanan yang diantar kepada Tuhan, diangkat begini itu nggak dipakai lagi, sebab seluruh jenis korban telah dipersembahkan oleh imam besar, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga saudara dan saya ketika mendekati Allah tidak perlu lagi menggunakan pakaian tertentu. Saudara tidak perlu meminta pendeta Nyoman Jepun untuk bawa persembahan pengakuan dosa di sana. Saudara tidak pernah meminta penatua untuk mendorong dirinya sendiri supaya mewakili saudara untuk berjumpa dengan Allah. Nggak perlu. Saudara bisa mendekati Allah secara langsung. Sebab imam besarnya bukan Harun atau imam yang lain, tapi Yesus Kristus yang telah menyelenggarakan upacara itu 2000 tahun yang lalu, sekali untuk selama-lamanya. Plus dirinya dijadikan lembu,
dirinya dijadikan kambing, dirinya dijadikan anak domba alias korban itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Engkau cukup menengok ke atas dan berkata, ya Abba, ya Bapa. Mengapa sangat tegas saya menyampaikan ini? Engkau yang percaya pada Yesus Kristus harusnya penuh syukur, sebab kalau bukan karena Kristus Yesus, saudara akan sangat ribet memenuhi kriteria untuk menjumpai Sang Halik Pencipta langit dan bumi. Oh, nggak mudah Bapak Ibu. Maka adalah suatu anugerah besar ketika Kristus mau berperan sebagai imam maupun sebagai korban bakaran tadi. Tidak perlu ribet seperti kitab imamat ketika saudara menjumpai Allah. Jadi adalah aneh Bapak Ibu. Ini yang pertama, adalah aneh jika ada orang Kristen yang tidak punya waktu untuk berdoa. Satu. Kedua, adalah aneh jika ada orang Kristen bikin alasan untuk tidak beribadah kepada Allah, termasuk di tengah COVID ini sekalipun. Aneh kalau berat sekali saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Kanal YouTube sudah ada. Engkau tidak perlu imam, engkau tidak perlu bawa anak domba menjumpai Tuhan, nggak perlu disembeli, darahnya nggak perlu dipakai di empat sisi tanduk di mesbah itu, nggak perlu. Cukup cuma datang pujian dan berdoa. Aneh jika sebagai orang Kristen engkau tidak pernah menjumpai Bapamu, padahal untuk mendekati Sang Halik sudah sangat bebas. Tidak perlu lagi perantara apapun selain percaya pada Yesus Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, perhatikanlah, jangankan orangnya, pakaiannya saja mesti dikuduskan dulu dan ditabiskan. Jangankan pakaiannya, orangnya aja harus menggunakan upacara dulu. Jangankan orangnya, semua hewan yang dipakai untuk upacara itu pun dipilih secara khusus. Saya mau bilang apa Bapak Ibu? Betapa mendekati Tuhan jangan sambarang. Seharusnya hal-hal yang terbaiklah ketika engkau menjumpai Allah. Tolong lihat Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka ketika saudara menjumpai Tuhan, mbok ya koreksi diri, apakah saya layak menjumpainya? Apakah yang kubawa diriku ini benar-benar adalah pribadi yang bersih? Kan sederhana seperti itu. Ketika saudara menjumpai Tuhan, entah dalam bentuk memberi waktu, tenaga, keahlian saudara, apakah sumbernya layak atau tidak? Simple. Saudara beri persembahan dalam bentuk uang sekalipun, apakah itu layak memang dipersembahkan kepada Tuhan? Apa benar engkau peroleh dari hasil yang tepat, bukan hasil dosa? Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu, engkau menjumpai Allah, seharusnya juga menjumpainya secara khusus dalam kondisi tubuh jiwa saudara murni dan berkenan kepada Allah. Makanya saya mau bilang begini, makanya walaupun Bapak Ibu cuma mengakses ibadah itu melalui video penuntun di YouTube, paling tidak seolah-olah saudara ada di gereja. Paling tidak saudara seakan berjumpa dengan bupati. Paling tidak saudara sedang berjumpa dengan petinggi. Maka ketika beribadah sekalipun, walaupun di rumah, ya coba yang rapilah. Sebagai bentuk apa? Penghormatanku kepada Allah, sebab yang saya jumpai bukan penguasa daerah, tapi penguasa dunia ini. Ini soal attitude, ini soal etika, dan soal cara pandang saudara menghargai Tuhan Allahmu. Mari bersyukur, sebab Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh dimudahkan menghadap Allah. Syukur berarti saudara siap untuk tiap waktu punya kesempatan menghadap Tuhan dengan cara yang benar. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.